Ini adalah video ke-8 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ke-8 ini kita akan memperbaiki halaman dashboard pegawai dan juga halaman dashboard admin. Nah, nantinya di halaman dashboard admin kita akan menampilkan beberapa ringkasan data mulai dari jumlah pegawai aktif, jumlah pegawai yang presensi masuk, jumlah pegawai yang alpa, jumlah pegawai yang sakit, cuti, dan juga izin. Nantinya datanya kita akan tampilkan dalam card yang ada di sini. Sementara untuk pegawai, untuk halaman dashboard pegawai, kita akan tampilkan 2 buah kartu di sini. Nah, masing-masing itu untuk presensi masuk dan juga presensi keluar. Nah, setiap kotak atau setiap card yang ada di sini nanti kita tampilkan tanggal dan juga jam saat ini secara real time. Kemudian juga kita buat 2 buah tombol, yaitu tombol masuk dan juga tombol keluar. Nah, untuk video kali ini yang kita buat itu hanya tampilannya saja. Jadi kita masih belum membuat untuk proses absensi atau presensi masuknya. Nah, langsung saja kita akan mulai. Jadi yang pertama kita akan perbaiki dulu untuk halaman dashboard admin. Kita akan tampilkan yang pertama di sini nanti kita tampilkan di sini jumlah pegawai aktif. Di sini kita tampilkan jumlah pegawai yang masuk. Di sini kita tampilkan jumlah pegawai yang alpa dan juga di sini kita tampilkan jumlah pegawai yang izin, sakit dan juga yang cuti. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman silakan dibuka text editornya. Kemudian kita ke folder admin, buka folder home, lalu buka file home.php. Kita scroll ke bawah, lalu kita cari yang 132 cells. Ini kita ganti jadi total pegawai aktif. Nah, nanti total pegawai aktifnya itu kita akan tampilkan di sini. Oke, untuk sementara kita biarkan saja angkanya seperti ini. Lalu setelah itu cari yang 78 orders, ini kita ganti jadi jumlah atau kita langsung buat saja di sini pegawai hadir. Oke. Atau mungkin gini aja ya, jumlah hadir saja di sini. Oke, jumlah hadir. Lalu kita scroll ke bawah yang 623 shares. Ini kita ganti jadi jumlah alpha. Oke, jumlah hadir, jumlah alpha. Lalu yang ini kita ganti jadi jumlah sakit, izin, dan cuti ya. Oke, kita coba cek sekarang. Refresh. Oke, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan mengubah icon yang ada di setiap cardnya. Nah, untuk icon ini teman-teman bisa gunakan font awesome atau juga bisa menggunakan tablet icon, yaitu icon yang disediakan oleh template yang kita pakai ini. Oke, saya akan gunakan icon yang disediakan oleh template ini, namanya tablet icon ya. Teman-teman ketik saja di sini tablet icon. Buka tab baru lalu ketik tablet icon. Nah, ini dia. Oke, yang pertama kita coba cari nama iconnya user. Nah, ini ada banyak icon yang bisa kita gunakan. Oke, saya gunakan icon yang ini. Untuk total pegawai aktif kita klik saja lalu kita copy SVG. Buka text editor kita kembali, kita paste di dalam card total pegawai aktif. Jadi kita mulai hapus saja yang tag pembuka SVG sampai tag penutupnya. Kita ganti dengan icon yang tadi sudah kita copy. Sip, kita coba lihat hasilnya apakah iconnya sudah muncul. Nah, oke, iconnya sudah muncul. Lanjut sekarang jumlah pegawai hadir ya, jumlah hadir. Kita coba cek icon yang bisa kita gunakan. Nah, saya gunakan yang ini ya, user check. Saya copy. Kita buka card yang jumlah hadir, kita ganti SVG-nya dengan yang tadi kita copy dari tablet icon. Lanjut sekarang untuk jumlah alpha. Oke, untuk jumlah alpha ini saya gunakan yang
ini saja ya, yang X ya, user X. Ini saya copy, lalu masukkan ke jumlah alpha. Ganti mulai dari tag SVG sampai tag penutup SVG-nya dihapus. Kita ganti dengan icon yang tadi sudah kita copy. Lanjut untuk pegawai cuti, sakit, dan alpha mungkin saya gunakan yang ini saja ya, user question. Ini kita copy, lalu kita paste di card jumlah sakit, izin dan cuti, kita paste di sini. Sip, kalau sudah kita coba cek sekarang tampilannya seperti apa. Nah oke, semua ikonnya sudah muncul. Sekarang kita tinggal tampilkan jumlah datanya. Nah untuk jumlah hadir, jumlah alpha dan juga jumlah sakit ini belum bisa kita tampilkan datanya karena kita belum melakukan CRUD untuk data presensi. Untuk sementara nanti kita coba buat datanya 0 saja. Nah sekarang untuk yang total pegawai aktif kita coba tampilkan datanya. Balik lagi ke text editornya, kita ke atas. Lalu setelah itu kita melakukan query untuk menampilkan data dari tabel pegawai dan juga tabel user. Nah sehingga nanti kita bisa tahu total pegawai aktifnya berapa. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi di sini contohnya untuk query-nya kita buat di dalam variabel pegawai. Setelah itu kita buat panggil function MySQL eQuery. Kemudian setelah itu kita panggil variabel connection dari file config.php. Kemudian setelah itu kita panggil query-nya select bintang. Nah, ini kita ambil datanya dari 2 tabel ya. Ini kalau kita buka database kita, nah kita nanti akan ambil dari 2 tabel, yaitu tabel pegawai dan juga tabel user. Karena di tabel user itu kita butuh statusnya ya. Karena nanti kalau misalnya statusnya tidak aktif, itu kita tidak tampilkan jumlah datanya di dashboard. Jadi kita join ya. Seperti biasa kita join, jadi kita contohnya ambil dulu dari tabel pegawai. Untuk tabel pegawai itu semua fieldnya kita ambil. Jadi kita bisa buat di sini pegawai titik bintang. Ya, bintang itu artinya semua fieldnya kita ambil. Lalu untuk di tabel user yang kita ambil hanya statusnya saja. Jadi kita bisa buat di sini users titik status. Oke, lalu from dari tabel pegawai kita join dengan tabel users. Oke, kemudian seperti biasa ketika kita melakukan join kita cari atau kita tampilkan untuk field yang sama ya, yaitu ID dan juga ID pegawai. Oh ya, ini typo ya. Ini pegawai teman-teman ya. Oke. Jadi kita tambahkan di sini on. Oke. Pegawai titik ID. Pegawai titik ID sama dengan kalau di users nama fieldnya adalah ID pegawai. Nah kemudian yang kita ambil itu kan hanya yang pegawai aktif saja ya. Jadi nanti kalau dia statusnya tidak aktif kita tidak tampilkan ya. Jadi kita bisa buat di sini where status sama dengan aktif. Statusnya yang kita ambil adalah yang pegawai aktif saja. Kalau sudah kita jangan lupa titik koma. Jadi kenapa tadi kita ambil yang ini status ini, karena kita butuh fieldnya ambil di sini ya. Kalau sudah, untuk menghitung jumlah pegawai aktifnya di dalam tabel pegawai dan juga tabel user, itu kita bisa gunakan sebuah function namanya MySQL numRows. Nah, fungsinya contohnya kita simpan dalam sebuah variabel total pegawai aktif contohnya ya. Lalu kita panggil di sini MySQL numRows dari variabel pegawai yang ini tadi. Ya, jadi variabel ini kita masukkan di sini. Seperti itu ya. Nah sekarang untuk memanggil atau menampilkan datanya di sini itu kita bisa panggil saja langsung variabel total pegawai aktif. Jadi ini kita ambil, kita scroll ke bawah.
kita cari yang total pegawai aktif. Di sini kita bisa tampilkan variabelnya yang tadi. Jadi kita buka tag PHP echo, kita buat di sini variabel total pegawai aktif. Coba kita cek apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada 2. Kita cek apakah datanya betul ada 2. Nah, betul ya. Ada 2, Elsa dan Budi. Sama juga kalau di sini Elsa dan Budi. Coba sekarang kalau misalnya Elsa itu kita jadikan tidak aktif ya. Ini contohnya kita jadikan tidak aktif. Nah, harusnya datanya yang muncul jumlahnya 1 ya. Karena yang aktif hanya 1. Kita cek. Nah, oke, sudah betul ya teman-teman. Jadi jumlahnya 1. Ini kita balikin lagi ke aktif. Oke, nah mungkin kita tambahkan di sini ya. 1 orang atau 1 pegawai. 2 orang atau 2 pegawai ya. Kita kasih ini aja deh. Di sini kita kasih tambah. Lalu kita buat string di sini pegawai. Nah, oke. Jangan lupa tambahkan spasi. Sini aja spasinya. Nah, sip ya. Lanjut teman-teman, untuk jumlah hadir, jumlah alpha dan jumlah sakit, sekali lagi ini kita belum bisa tampilkan datanya karena kita belum punya tabelnya. Nanti kita tampilkan tabelnya ketika kita membuat rekap presensi harian dan juga bulanan ya. Untuk sementara ini kita buat 0 saja semuanya. Jadi di sini kita bisa buat 0 pegawai. Di sini juga 0 pegawai. Dan di sakit izin alpha, sakit izin cuti 0 pegawai. Oke, sip, kita refresh, sudah 0 semuanya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman pegawai. Nah, sekali lagi di halaman pegawai itu kita akan tampilkan seperti ini. Jadi kita buat 2 card atau 2 kartu, 1 untuk presensi masuk dan juga 1 untuk presensi keluar. Dan kita nanti akan menampilkan jam secara real time itu menggunakan JavaScript ya. Oke, langsung saja kita buka text editor kita. Ini font awesome-nya saya close, tabular iconnya juga saya close. Oke. Yang home.php di halaman admin saya close. Sekarang kita buka halaman home.php yang ada di halaman pegawai. Oke, kita coba login dulu di halaman pegawai. Pastikan teman-teman sudah buat sebuah akun pegawai ya. Sebuah akun dengan role pegawai. Di sini saya punya sebuah akun namanya Budi. Oke, kita login dulu ke akun pegawai. Langsung saja kita akan perbaiki untuk dashboard pegawai. Silakan teman-teman buka file home.php yang ada di folder pegawai. Oke, kita ke folder pegawai, buka folder home, buka file home.php. Oke, kita akan hapus dulu semua card yang ada di sini. Jadi kita mulai hapus dari div yang ada kelas row-nya. Oke, ini kita hapus semua. Lalu setelah itu kita buat di sini sebuah div dengan kelas row. Buat sebuah div dengan kelas call md4. Di dalamnya kita buat div lagi, sebuah kelas card. Lalu div lagi sebuah kelas card header. Nah, di dalam card header ini kita buat judulnya ya, presensi masuk. Lalu di bawahnya buat lagi sebuah div dengan kelas card body. Nah, nanti untuk tanggal dan juga jam secara real time kita masukkan di dalam div yang kelas card body ini. Ini kita bisa copy saja. Kita copy yang ini mulai dari div yang ada kelas call md4. Kita copy lalu kita paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi presensi keluar. Cek ya, apakah cardnya sudah muncul? Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita tinggal buat dia tengah ya. Supaya dia bisa tengah, kita bisa tambahkan saja di sini di bawah kelas row div
call md2. Ini kita copy div call md2 nya, sorry ini bukan com ya, call ya. Oke, copy call md2 nya, paste di bawah kelas call md4. Oke, sip, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan tanggal dan juga jam secara real time menggunakan JavaScript di dalam card presensi masuk ini. Nah, jadi nanti kita akan buat sebuah ID. Jadi kita buat dulu sebuah div di sini. Sebuah div begini, lalu kita buat ID. Contohnya kita buat ID-nya tanggal masuk ya. Untuk menampilkan tanggal. Lalu buat lagi div, ini kita bisa copy, paste beberapa di bawahnya. Lalu ini nanti untuk bulan ya. Oke, ini untuk bulan. Ini untuk tahun. Lalu ini untuk jam. Ini untuk menit. Dan ini detik. Nah, jadi nanti semua tanggal sampai detik itu kita tampilkan di dalam setiap div yang ada di sini. Nanti ID ini kita panggil untuk menampilkan tanggalnya di JavaScript. Oke, langsung saja kita coba. Sekarang silakan scroll ke bawah. Di sini kita buat sebuah tag script ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan di sini window. Nah, lalu gunakan function set timeout. Lalu nanti kita akan buat sebuah function namanya waktu masuk. Nah, function waktu masuk ini itu kita panggil setiap 1 detik ya. Nah, jadi kita tambahkan di sini parameternya buat waktunya 1000 milisecond ya. Jadi 1000 milisecond sama dengan 1 detik. Nah, lalu kita buat ini ya, function waktu masuk ini. Kita buat di sini function waktu masuk. Lalu di dalamnya kita akan panggil function date dari JavaScript untuk nanti menampilkan mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, saat ini. Jadi secara real time. Jadi kita bisa panggil functionnya, kita jadikan objek. Jadi kita buat di sini new dan functionnya date. Nah, nantinya function ini, objek ini kita akan panggil sehingga supaya kita gampang memanggilnya, kita bisa simpan di dalam sebuah variabel. Kita gunakan saja const. Oke, bisa gunakan const atau let ya. Const contohnya nama variabelnya waktu. Nah, sekarang kita tinggal panggil saja tanggal sampai detik saat ini secara real time. Nah, teman-teman kita bisa cek di dokumentasi JavaScript ya. Boleh buka Google Chrome, kemudian ketik saja date function JavaScript. Kita coba buka yang ini saja dari developer mozilla.org. Nah, di sini ada function date. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa metode ya atau function. Nah, ini dia. Nah, contohnya untuk mengambil bulan itu kita gunakan function getMonth. Oke, untuk tanggal gunakan function getDate. Oke, langsung saja kita akan panggil di bawah. Jadi kita buat di sini dokumen get element by ID. Nah, kenapa get element by ID? Karena tadi di atas ini kita gunakan ID ya untuk menampilkan tanggalnya. Jadi makanya di sini kita gunakan get element by ID. Kemudian kita masukkan nama ID-nya. Contohnya yang pertama kita masukkan ID tanggal masuk. Nah, karena nanti kita akan tampilkan datanya di dalam HTML, jadi di sini kita tambahkan inner HTML. Sama dengan ambil variabel waktu, lalu masukkan function getDate ini tadi untuk mengambil tanggalnya. Kita buat di sini getDate. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba cek apakah tanggalnya sudah muncul. Kita refresh. Nah, ini ya.
Kebetulan sekarang tanggal 22 ya. Jadi oke, sudah muncul di sini tanggalnya. Oke, lanjut kita tinggal panggil yang lainnya. Ini untuk bulan get month. Jadi kita bisa copy saja dari get date, kita paste di bawahnya. ID-nya kita ganti jadi bulan masuk ya. Bulan masuk, fungsinya get month. Oke, lanjut untuk tahun. ID-nya ganti jadi tahun masuk. Coba cek kalau tahun berarti get full year ya. Oke, di sini kita buat get full year. Oke, lanjut jam. Kita paste 3 lagi di bawah. Ini ganti jadi jam masuk. Ini ganti jadi menit. Dan ini jadi detik. Coba kita cek kalau jam, fungsinya kita bisa gunakan get hours. Belakangnya ada S ya. Get hours. Lalu kalau menit itu get minutes. Kalau detik get, coba cek kalau detik, kalau detik get seconds ya. Oke, sip. Sekarang kita coba cek apakah semuanya sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Ini tanggal, ini bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, ini untuk detiknya itu tidak berganti secara real time setiap detik ya. Kita mau dia jamnya itu seperti ini teman-teman. Jadi detiknya itu secara real time akan berubah setiap detik. Nah, kalau ini kan belum bisa ya, kecuali kalau kita refresh. Nah, tuh dia berubah ya, 7, 9, 10, 12. Nah, supaya dia bisa berubah secara real time itu kita tinggal tambahkan saja di sini set function set timeout. Lalu masukkan function waktu masuk. Di sini waktu masuk. Lalu setelah itu tambahkan intervalnya 1 detik, 1000 milisecond ya. Nah, sudah. Oke, sekarang kita tes. Oke, sudah ya. Ini teman-teman kalau perhatikan detiknya sudah berubah setiap detik. Nah, kemudian kita mau perbaiki teman-teman untuk nama bulannya itu kita tidak menggunakan angka, tapi kita menggunakan nama bulan ya. Jadi contohnya Januari, Februari, Maret sampai Desember. Oke, caranya di sini kita bisa buat sebuah variabel. Contohnya kita buat variabel nama bulan. Lalu nama-nama bulan itu kita coba buat dalam bahasa Indonesia saja. Kita simpan dalam array. Oke, kita buat di sini mulai dari Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, lalu Juni, Juli, Agustus, kemudian September, Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian di dalam variabel bulannya ini kita bisa tambahkan seperti ini, masukkan di sini nama array-nya, nama bulan. Oke, kemudian setelah itu kita buka kurung siku, lalu di sini tutup kurung sikunya. Oke, kalau sudah kita coba cek, refresh. Nah, oke, sudah muncul ya. Sekarang bulannya sudah muncul ya, tanggal 22 November 2023. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki saja tampilannya. Tampilannya kita buat seperti ini ya, menggunakan CSS ya. Nah, jadi supaya dia bisa sejajar teman-teman, tanggal sama bulan dan tahun itu bisa sejajar. Kita coba di sini kita ke atas dulu. Nah, yang ini kita pisah dulu. Tanggal, bulan, dan tahun itu kita buat satu
satu kelas ya atau satu grup ya. Di sini kita cut dulu. Kita bisa buat sebuah div di sini. Div contohnya divnya nama kelasnya kita buat parent date gini ya. Sorry, ini parent, oh ya betul ya, tanggal, bulan. Oke, parent date saja kita buat. Lalu di sini kita buat lagi sebuah div. Oke, contohnya nama kelasnya parent clock. Nah, nama kelasnya bebas aja sebenarnya ya. Oke, sip. Nah, kalau sudah, kita panggil kelas parent date dan juga parent clock ini. Kita bisa buat style CSS ya di sini. Tambahkan style, panggil kelas parent date. Oke, parent underscore date, betul ya. Nah, supaya dia bisa sejajar teman-teman untuk tanggal, bulan, tahunnya, kita bisa tambahkan di sini display. Displaynya kita buat grid ya. Lalu setelah itu kita buat grid template kolomnya. Oke, ini untuk ukuran setiap kotak yang ini sama ini itu kita buat sama saja. Jadi kita buat autonya 3 kali ya. Autonya 3 kali karena divnya ada 3 nih. Yang kita buat sejajar kan ada 3. 1, 2, 3. Sudah? Oke, kalau sudah kita coba save lalu refresh. Oh, sudah ya. Ini sudah sejajar nih. Nah, kita tinggal lakukan hal yang sama untuk yang parent clock, atau kita beresin dulu yang ini ya. Kita bisa tambahkan font size, kita ubah ukurannya, contohnya kita buat 30 pixel. Lalu supaya dia tengah, tambahkan text align center. Oke, kita buat dia tebal, jadi font weight-nya bold. Oke, dan kita buat di sini. Oke, coba kita cek dulu ya. Oke, sip. Oke, sepertinya ininya terlalu tebal ya, terlalu gede ya ukurannya ya. Coba buat 20 pixel. Oke, sip. Nah, kita bisa buat di sini supaya tidak ada gap ya antara tanggal dan juga bulan dan juga tahun. Kita coba buat di sini justify content. Justify content-nya center ya. Oke, sip. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita bisa tambahkan ini. Ini kan kalau kita lihat terlalu mepet ya. Jadi tidak ada jarak antara tanggal, bulan, dan tahun. Nah, caranya itu kita bisa buat div lagi di sini. Oke, kita panggil saja kelas ms ya. Kita panggil ms. ms itu margin ini ya, margin left kalau tidak salah ya. Oke, ms contohnya ms2. Nah, coba cek. Nah, oke, sudah muncul ya. Tambahkan lagi yang di sini. Oke, nah tapi ini tahunnya ke bawah ya. Kenapa? Karena kan sekarang divnya jadi nambah ya. Jadi divnya sekarang ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal tambahkan autonya 2 lagi. Jadi autonya harus 5. Jumlah autonya harus sama dengan jumlah elemen yang kita buat sejajar ya. Coba cek. Oke, sudah oke ya. Ini sudah muncul untuk tanggalnya. Oke. Sekarang untuk jam ya, untuk jam sama saja ya. Tambahkan dulu div ms2 supaya ada jarak antara jam dan juga menit dan juga detik. Lalu kita bisa copy saja kelas parent date di sini. Oke, ini nama kelasnya kita ganti jadi parent clock. Oke. Oh ya, ini 20 px ya, 20 pixel. Ini mungkin kita ganti untuk clocknya jadi 30 pixel. Nah, sudah ya. Oke, mungkin ini kita tidak gunakan ms2 ya. Ini kelasnya kita hapus. Kita pakai ini saja, titik 2 seperti ini. Nah,
Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal tambahkan tombol di bawahnya untuk masuk ya. Oke, masih di dalam div class card. Di sini kita tambahkan form dulu. Oke, formnya kita kosongkan dulu. Untuk actionnya kita kosongkan. Kita buat di sini button. Oke, buat kelas. Kelasnya BTN primary. Lalu di sini kita tambahkan masuk ya, tulisannya masuk. Oke. Di sini type-nya submit. Oke. Coba kita cek. Oh, posisinya di sini ya. Oke. Coba sekarang kita cek dulu. Oh, harusnya posisinya ada di dalam card body ya. Jadi kita pindahkan di atas. Ini kita cut, pindahkan di sini. Sip. Oke, sudah. Oh ya, sepertinya ini tadi salah ya. Ini bukan di tanggal teman-teman, titik 2-nya. Oke, ini salah tadi. Harusnya di jam ya. Ini kita cut saja dari sini. Pindahkan titik 2-nya ke jam ya. Ini juga. Oke. Nah, sini ya. Oke, sip, sudah ya. Oke, lanjut. Nah, supaya semua objek atau elemennya berada di tengah, kita bisa tambahkan di sini. Coba kita tambahkan di sini text center ya. Oke, posisi tombolnya sekarang sudah di tengah. Boleh tambahkan MT3 deh, margin top 3, supaya tidak terlalu mepet dengan jamnya. Nah, oke, cukup ya. Atau mungkin untuk tanggalnya jangan, saya tidak ganti aja ini. Jadi font weight-nya jangan bold supaya beda dengan jamnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal copy saja untuk yang presensi masuknya, isinya semuanya yang ini. Ini kita copy semuanya. Oke. Kita paste di sini, di tag card body-nya si presensi keluar. Nah, ini coba kita refresh. Oke, nah teman-teman seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kelasnya sama, ini tanggal masuk ya, di atas juga tanggal masuk itu tidak muncul di sini ya. Oke, tidak muncul. Jadi kita bisa ganti ini tanggal masuk yang di presensi keluar. Oke, ganti masuk semuanya menjadi keluar. Oke, sudah. Lalu ini juga tombolnya ganti jadi keluar dan tombolnya jadi BTN danger. Nah, sudah. Nah, tinggal kita buat ini ya. Kelas atau ID ini kita bisa copy saja dari sini. Oke, kasih komentar dulu ya biar nggak bingung ya. Ini adalah set waktu di card presensi masuk. Ini kasih komentar set waktu di card presensi keluar. Nah, sudah ya, tinggal kita ganti ini fungsinya jadi presensi keluar. Oke, ini jadi presensi keluar. Tanggal masuk sampai detik masuk ganti jadi keluar. Sudah ya, cek sekarang, refresh. Nah, oke, sudah ya. Oke, tapi ini tombolnya masih belum di ke tengah. Kita tinggal tambahkan saja di sini di cardnya text center. Nah, oke ya. Jadi teman-teman sudah muncul untuk tanggal, jam dan juga tombol masuk dan juga tombol keluarnya. Nah, untuk video berikutnya kita akan mulai untuk melakukan proses masuk dengan menggunakan GPS dan juga foto selfie. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.